Hari ini kita akan membahas ya mengenai teorema Bayes. Jadi dalam sistem pakar ya, banyak sekali metode yang dapat kita gunakan untuk melakukan inferensi ya. Salah satunya kemarin kita bisa menggunakan metode forward chaining dengan certainty factor. Nah, sekarang kita bisa menggunakan teorema Bayes. Nah, jadi nanti kita akan banyak sekali mempelajari ya metode-metode yang dilakukan untuk melakukan inferensi. Nah, hari ini kita belajar mengenai teorema Bayes, jadi minggu depan kita akan belajar mengenai fuzzy inference system ya. Nah, nanti kalian untuk projectnya kan kemarin baru membuat menggunakan forward chaining dengan certainty factor. Nah, besok ya misalnya kalau hari ini kan kita sudah belajar mengenai teorema Bayes, mungkin bisa projectnya itu diimplementasikan dengan menggunakan teorema Bayes. Nah, seandainya kalau minggu depan kita sudah belajar mengenai fuzzy inference system, nah nanti kalian juga bisa merubahnya ke dalam fuzzy inference system gitu ya. Misalnya kemarin baru sampai ke forward chaining dengan certainty factor ya, besok yang di project akhirnya kalian bisa menggunakan teorema Bayes ya, karena sudah belajar kan mengenai teorema Bayes, atau bisa juga menggunakan fuzzy inference system nantinya ya. Soalnya kemarin saya lihat ya ada mahasiswa juga yang ngumpulin tugas UTS-nya, saya lihat sudah menggunakan fuzzy inference system. Nah, ini sudah selangkah lebih maju ya. Jadi nanti baru minggu depan ya kita belajar menggunakan fuzzy inference system. Nah, di sini saya mau menunjukkan ini ada jurnal ya, jurnal sistem pakar mendiagnosa penyakit dermatitis imun menggunakan teorema Bayes. Nah, ini ya salah satu contoh dari sistem pakar dengan penerapan teorema Bayes. Di sini dia melakukan ya membuat sistem pakar penyakit dermatitis. Nah, kita lihat ya bagaimana sih cara ya teorema Bayes ini diterapkan dalam sistem pakar. Jadi banyak sekali ya jenis metode-metode yang dapat kita gunakan dalam inferensi pada sistem pakar. Ini kita langsung saja ya. Apa sih teorema Bayes itu? Nah, di sini ya bisa kita lihat bahwa teorema Bayes ini dia berkaitan dengan probabilitas ya atau peluang. Nah, jadi di sini kita memfokuskan yaitu pada peluang ya. Jadi teorema Bayes ini adalah metode yang menerapkan aturan yang dihubungkan dengan nilai probabilitas atau kemungkinan untuk menghasilkan suatu keputusan dan informasi yang tepat berdasarkan penyebab-penyebab terjadinya. Nah, seperti ini ya. Jadi pada teorema Bayes ini ya kita bersinggungan dengan peluang gitu ya. Kita fokuskan ke peluang. Nah, ini adalah rumusannya ya. Di sini adalah rumusan dari teorema Bayes. Sebenarnya gampang sih sebenarnya ya penerapan dari teorema Bayes ini. Yang penting kita sudah mempunyai bobot-bobot ya yang kemarin sudah ditentukan. Kemarin kita sudah belajar ya meminta bobot dari pakar gitu ya, bobot kemungkinan peluang gitu ya dari pakar. Nah, kita langsung saja ya bagaimana sih penerapan dari teorema Bayes itu. Nah, kalau di sini dia memberikan rumusannya ini terlalu singkat ya. Terlalu singkat ya, kita mau lihat dulu. Nah, di sini ini ada penjelasannya ya. Nah, ini ya tadi ada penjelasan ini. Jadi di dalam sistem pakar ya untuk mendiagnosa hama atau penyakit misalnya ya. Kemarin kita sudah belajar menggunakan certainty factor dengan menggunakan forward chaining. Nah, jadi ada beberapa masalah ya kalau dalam kita memodelkan sistem pakar ini ya. Adanya ketidakpastian, kemudian adanya penambahan fakta baru. Nah, makanya di sini untuk mengatasi masalah ketidakpastian itu,
kita dapat menggunakan penalaran statistik ya, namanya ini adalah teorema Bayes. Nah, ini teorema Bayes ini digunakan sebagai alat pengambilan keputusan ya untuk memperbarui tingkat kepercayaan dari suatu informasi. Nah, ini adalah rumus dari teorema Bayes ya. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi kita bersinggungan dengan peluang-peluang ya. Kita akan bermain sama peluang-peluang di sini. Nah, ini adalah rumusnya. Ini adalah cara membacanya adalah ini ya. Probabilitas hipotesis H jika diberikan suatu evidensi. Evidensi itu adalah bukti atau gejala ya. Jadi ini adalah peluang hipotesis H jika diberikan evidence E. Nah, ini rumusnya ya, sama dengan probabilitas munculnya evidence E jika diketahui hipotesis H benar. Kemudian dikali dengan probabilitas hipotesis H tanpa memandang evidence apapun. Kemudian dibagi dengan probabilitas evidence E. Nah, mungkin kalian agak bingung ya memaknainya seperti apa. Ya, kita langsung aja lihat. Jadi ini adalah rumusan dari teorema Bayes ya, seperti ini ya. Karena kita bermain sama peluang-peluang ya atau probabilitas. Nah, ini saya ulangi bahwa rumusannya adalah seperti ini. Jadi peluang hipotesis H itu benar jika diberikan evidence A sama dengan ini peluang munculnya evidence A jika diketahui bahwa hipotesis H ini benar. Kemudian dikali dengan peluang hipotesis H tanpa memandang evidence apapun. Kemudian dibagi dengan peluang evidence A, evidence gejala ya, peluang evidence A. Nah, kita lihat ya, contoh langsung aja ya kita implementasikan. Penerapannya seperti ini. Oke, ini ya contohnya. Misalkan kita kemarin kan kita sudah punya ya ini bobot-bobot ya yang dari pakar ya, misalnya seperti ini. Ini ada tabel gejala ya, ini ada daftar gejala, ini ada daftar gejala ya, ada gejalanya, ada 1 sampai 10 gejala. Kemudian ini adalah nama-nama penyakitnya ya, ini ada nama-nama penyakitnya, eksim, psoriasis, atopik ya. Nah, ini ada tabel-tabel gejala sama nama penyakitnya. Nah, misalnya pada penyakit eksim itu gejalanya adalah pertama rasa panas dan dingin yang berlebihan pada bagian yang terkena eksim, kemudian rasa gatal, kulit terasa kering, kemudian tampak lekuan-lekuan kecil, kulit bersisik, bintik merah ya, kemudian penyerang sendi, bernanah berbunyi, kulit pecah-pecah ya. Nah, jadi kita di sini ya kemarin kita sudah belajar ya, kita memboboti yang bobot ini berasal dari pakar. Misalnya di sini untuk penyakit eksim, misalnya gejalanya adalah rasa panas dan dingin berlebihan pada kulit, dia diberikan oleh pakar itu adalah bobotnya 0,6 ya. Kemudian rasa gatal 0,2, kulit kering 0,6, tampak bintik air 0,4, bintik merah nggak ada ini. Jadi gejalanya ini aja ya kalau yang eksim itu. Kemudian ada penyakit psoriasis ya, psoriasis. Ini gejalanya adalah bintik merah yang ditemui becek lebar putih ya. Nah, dia diberikan nilai 0,6. Kemudian gejalanya ini lagi ya, menyerang sendi, bernanah, bergigil, diberikan poin-poin 0,4. Kemudian ini atopik. Atopik itu ada kulit gatal, kulit bersisik, kulit pecah-pecah. Nah, ini adalah bobot-bobot yang diberikan oleh pakar ya. Nah, bedanya dengan menggunakan certainty faktor kemarin ya. Kalau menggunakan metode certainty faktor kemarin kan kita untuk mengolah berapa sih dapat persennya itu, kita kan perlu juga
mendapatkan bobot dari pakar sama bobot yang diberikan oleh user ya kan ya, karena kemarin kan misalnya user juga memberikan masukan bobot ya kemarin, misalnya contoh saat diberikan apakah Anda batuk, misalnya dia menjawab misalnya kadang-kadang itu kan bobotnya berapa seperti itu. Nah, kalau dengan metode bias ini user itu tidak perlu dia menyebutkan misalnya apakah Anda batuk, kadang-kadang itu tidak perlu, dia hanya memilih misalnya apakah Anda batuk, iya gitu kan, ya tidak aja seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya, misalnya di sini saya ada data kepakaran seperti ini ya, ini adalah gejala-gejala untuk eksim beserta bobotnya, dan juga ya gejala untuk psoriasis beserta bobotnya, dan atopik beserta bobotnya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membentuk basis pengetahuan. Nah, ini ya, ini adalah rule-nya yang sudah kita buat pada proses representasi pengetahuan. Di sini ini adalah rule pertama, misalnya ini rule pertama. If panas beserta dingin pada ekstrim ya, dan rasa gatalnya, dan kulit keringnya, dan tampak lepuhannya, dan kulit bersisinya, dan penyakitnya adalah ekstrim dermatitis. Nah, gitu juga ya dengan rule 23. Nah, jadi kita sudah punya rule, kita sudah punya bobot ya untuk masing-masing gejala dan penyakitnya itu kita sudah punya bobot ya ini. Selanjutnya, nah ini kita langsung ke penerapan ya. Misalnya kita langsung aja nih studi kasus ya. Misalnya pada ada satu kasus ya, ini seorang anak menderita gejala seperti ini, rasa gatal. Gejalanya itu adalah rasa gatal, kemudian kulit kering, tampak lepuhan-lepuhan kecil. Nah, kita lihat gejala-gejala yang sudah diinputkan oleh user ini, yaitu beririsan dengan rule mana aja ya, kita lihat ya. Di sini dia ngisi gejalanya adalah ini ya, rasa gatal. Rasa gatal itu adanya di rule mana aja, nah, ya kita lihat rasa gatal. Nah ini ya rasa gatal ada di rule 1 ya, di rule 1. Kemudian di mana lagi? Di room 3 ya, di room 3. Jadi gejala rasa gatal tadi ada di row 1 sama row 3. Oke. Kita lihat lagi. Gejala kulit kering. Kulit kering itu ada di row mana nih? Oh, row 1 aja. Oke. Kemudian gejalanya apa lagi? Tampak lepuhan-lepuhan kecil. Lepuhan-lepuhan kecil. Oh, ada di row 1. Nah, sehingga gejala-gejala yang diberikan oleh user tadi ya, yaitu beririsan dengan row 1 dan row 3 gitu. Nah, kalau seandainya cuma satu row, jadi ya kita fokus ke satu row itu gitu kan, sudah ketahuan kan ya penyakitnya apa, tinggal kita mengetahui berapa persen aja kepercayaannya. Nah, bagaimana kalau seandainya gejala-gejala yang diberikan oleh user tadi, dia itu beririsan dengan beberapa role ya, misalnya tadi ya contoh yang ini diberikan ini ya ada 3 gejala, ternyata gejala ini beririsan dengan misalnya seperti gejala rasa gatal ini kan beririsan dengan role 1 sama role 3 ya. Kemudian kulit kering itu ada role 1, lepuh-lepuhan kecil role 1. Nah, sehingga di sini kita ada 2 role ya. Nah, kita belum tahu apakah anak ini ya kena eksim dermatitis, apakah dia atopik. Nah, ini makanya kita perlu ini ya kita perlu menerapkan teorema Bayes tadi. Kita ingin melihat ya persentase terbesar itu di mana gitu kan, apakah dia sakit eksim dermatitis, apakah dia ini kena atopik. Nah, ya, jadi ini adalah rule 1 tadi ya. Jadi ada 3 gejala, rasa gatal, kulit kering, sama lepuh-lepuhan ya. Nah ini rule 1 ya. Meskipun dia ini tidak semua pada rule 1 ini ada, tapi dia wakil ya. Ada rasa gatal dari sini, rasa gatal, kemudian kulit kering, sini ya kulit kering, kemudian
tanpa lepuhan di sini ya. Nah, jadi dia ini masuk ke rumah satu. Kemudian rasa gatal. Nah, rasa gatal juga ada di rumah tiga. Nah, sehingga rumahnya sekarang ini adalah if rasa gatal rule yang sesuai dengan gejala yang diberikan tadi ya. Nih, nomor satu, if rasa gatal sama dengan yes ya, kulit kering sama dengan yes, tanpa lepuhan kecil yes, makanya sakit ekstrematitis. Kemudian kan dia juga beririsan dengan tiga ya, tiga. Ini merasa gatal yes, definisinya adalah atopik. Nah, kemudian berdasarkan menggunakan metode White-Shading tadi ya, ada dua kemungkinan. Nah, yaitu kemungkinannya kena ekstrim dermatitis atau atopik. Nah, jadi ada dua pilihan ya. Jadi kita belum tahu nih apakah dia ini kena ekstrim dermatitis atau atopik. Nah, makanya kita akan terapkan teorema Bayes ya. Kita ingin melihat peluang terbesarnya itu di mana gitu kan ya, berdasarkan evidence atau gejala yang ada. Nah, ini ya. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa setelah melakukan proses penelusuran dengan menggunakan White-Shading dengan menghasilkan dua jenis penyakit, yaitu eksim dermatitis serta atopik ya. Jadi berdasarkan gejala yang diberikan tadi ya, kita telusuri dengan menggunakan White-Shading. Ternyata ada dua penyakit ya yang dihasilkan dua penyakit, yaitu eksim dermatitis serta atopik. Nah, maka kita perlu mengoptimalkan penelusuran tadi dengan menerapkan teorema Bayes. Nah, nanti fungsinya adalah kita dapat menghitung ya peluang dari kedua penyakit tersebut. Jadi kita ingin melihat peluang mana yang paling tinggi ya, berarti itulah yang terpilih ya. Sehingga nantinya terpilih satu penyakit yang mempunyai nilai probabilitas atau peluang tertinggi ya dari dua penyakit yang sudah kita lakukan penelusuran dengan White-Shading tadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ya kita simak baik-baik ya. Ini agak ribet juga sih ya, ngitungnya sedikit ya. Yang pertama adalah ya kita perlu mengetahui berapa sih peluang dari penyakit tadi ya. Nih ya. Berapa sih peluang dari hipotesis tadi? Nah, berapa sih peluang dari hipotesis tadi ya? Bagaimana caranya? Nah, ini ya caranya. Oke, nah, karena gejala ya gejalanya itu seperti rule 1 ya, kita mulai dari rule 1 tadi. Nah, rule 1 ini kan gejalanya kan banyak ya. Ada panas serta dingin, kemudian rasa gatal, kulit kering, tampak lepuhan, kulit bersisik ya. Nah, sementara rule 1 ya yang kita gunakan sesuai dengan gejala yang diberikan oleh user tadi, hanya ada 3 gejala saja. Sementara di rule 1 ini ada beberapa gejala ya, lebih dari 3 gejala ya. Nah, seperti ini yang panas serta dingin itu kan dia nggak ada di sini. Kemudian untuk bersisik juga tidak ada di sini ya. Namun 3 gejala ini dia mewakili ada di rule 1 ya. Nah, untuk itu kita perlu menghitung peluang hipotesis dari setiap evidence tadi. Nah, misalnya seperti ini. Ini nilainya 0,2. Nah, ini 0,2 ini adalah ini ya. 0,2 itu adalah nilai dari rule yang ini. Rasa gatal. Nah, pada rule 1 ya, rasa gatal itu bobotnya berapa sih? Rasa gatal itu bobotnya adalah ini ya, 0,2 nih, 0,2. Nah,
dibagi 1,2. 1,2 itu apa? Nah, 1,2 itu ini. 0,2 ini ya. Jumlah semesta bobot. Nah, nih. Maksudnya apa sih, Bu? Jumlah semesta bobot. Nah, ini ya. Bobot rasa gatal kan 0,2 tadi ya, 0,2. Kemudian bobot kulit kering berapa? Bobot kulit kering 0,6. Kemudian bobotnya tampak lepuhan itu adalah 0,4 ya. Nah, ini ya. Jadi ini bobot di kulit gatal ya, sesuai dengan rule tadi ya. Ini adalah gejala-gejala yang diberikan oleh user, kemudian gejala ini beririsan dengan rule 1 ya, nih. Jadi kita hitung dulu semestanya ini ya, semestanya bobot-bobot gejala ini ya. Kita kan punya gejalanya ada 3 ya tadi ya. Untuk rule 1 kita kan punya ada 3 gejala ya, yaitu rasa gatal, kulit kering, sama tampak lepuhan-lepuhan. Nah, ini ya, jadi kita hitung semesta ya, atau semestanya bobot tadi. Nah, ini 0,2 ya, ditambah dengan 0,6, ditambah dengan 0,4 ya, hasilnya 1,2 ya, 1,2. Nah, ini, jadi kita ingin, di sini kita ingin menghitung berapa sih peluang hipotesis ini ya, berdasarkan evidence-nya di sini. Di sini, sehingga 0,2 kita bagi dengan 1,2, dapatlah 0,167. Kemudian 0,6 ya, 0,6 ini adalah bobotnya ini, kulit kering. Kita bagi dengan bobot semestanya tadi ya, sehingga dapatlah 0,5. Kemudian bobot yang ini tampak lepuhan kecil ya, 0,4 ini kita bagi dengan 1,2 ya, 1,2 itu ini tadi 0,2 tambah 0,6, 0,4 terus semestanya ya, berarti di sini. Ini adalah peluang ya, peluang masing-masing hipotesis ya berdasarkan evidence-nya tadi sini. Kemudian setelah itu kita cari lagi di sini peluang suatu evidence ya, jika diketahui satu hipotesis itu benar, kita kalikan dengan peluang hipotesis itu. Nah, seperti ini ya. Peluang evidence tadi ya, yang kulit gatal itu adalah 0,2. 0,2 ini kita kalikan dengan peluang hipotesisnya. Nah, di sini 0,167 ditambah ini bobotnya kulit kering tadi ya, 0,6. Kita kali dengan peluang hipotesisnya. Ditambah bobot yang ini ya, tampak lepuhan kecil ini, 0,4 ini ya. Kita kali dengan peluang hipotesisnya nih. Nah, kemudian sudah dijumlahkan ini ya. Sudah dijumlahkan ini sama dengan 0,467. Nah, ini kita sudah dapat ya peluang ini ya. Pekerjaan kita belum beres. Nah, di sini selanjutnya kita akan menghitung hipotesis jika diberikan evidence A. Nah, jadi kita ingin menghitung berapa sih peluang hipotesis ini jika evidence-nya itu adalah kita ketahui rasa gatal ini ya, rasa gatal. Nah, caranya seperti ini ya. Ini 0,2 tadi, bobotnya rasa gatal tadi. Kita kalikan dengan peluang hipotesis ini. Ini salah tulis ya dia ya, bukan 0,467 nih, tapi 1,67 ya. Ini salah tulis nih. 1,67. Jadi sini 0,2 kita kali 0,167 dibagi dengan ini ya, 0,467. Kemudian kita hitung lagi ya peluang hipotesis jika kita tahu evidence-nya. Nah, ini evidence-nya adalah kulit kering. Kita ingin tahu berapa sih peluang hipotesisnya. Nanti di sini bobot kulit kering itu 0,6 ya, 0,6. Kita kalikan dengan peluang hipotesisnya nih, 0,5 dibagi dengan ini ya,
peluang evidence dari ini tadi 0,467. Kemudian ini lagi kita hitung lagi berapa sih peluang hipotesis kalau evidence-nya kita ketahui tanpa kelepuhan kecil. Nah, ini berarti bobot ini ya 0,4 kita kalikan dengan peluang hipotesis ini dibagi dengan peluang hipotesis total ini ya 0,467, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Pekerjaan kita belum selesai. Selanjutnya ini ya peluang ini ya 0,2 ya bobotnya rasa gatal tadi. Kita kalikan lagi dengan peluang ya, ini peluang hipotesis itu jika diketahui evidence-nya itu adalah rasa gatal. Kemudian ditambah dengan ya bobot kulit kering tadi ya, bobot kulit kering dikalikan dengan peluang hipotesis jika diketahui kulit kering ditambah dengan ya bobot tampak lepu-lepu kecil ini kita kalikan dengan peluang hipotesis jika diketahui evidence-nya itu adalah tampak laporan kecil. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya seperti ini 0,51. Nah, ini artinya adalah 51% kita yakini bahwa anak ini sakitnya adalah eksim dermatitis. Seperti itu ya, seperti itu bahasanya. Nah, tadi kan kita punya dua rule ya. Rule 1 ini kita cobakan, artinya di sini 51% anak itu adalah sakit dermatitis tadi ya, sesuai dengan rule 1. Nah, tadi katanya dia berdasarkan gejala-gejala ini anak itu masuk juga di rule 3. Nah, kita cek ke rule 3 gitu kan. Berapa sih nilai dari rule 3 ini? Nah, kemudian setelah itu jika kita tahu rule 3 ini berapa persentasinya, kemudian kita bandingkan ya. Kita bandingkan yang mana paling tinggi seperti itu. Oke, kita lihat di rule 1 ini rule 3 ini hanya ada ini ya, rasa gatal. If rasa gatal yes, kemudian penyakitnya itu adalah atopik ya. Karena kan gejalanya yang masuk di rule 3 itu cuma ada ya, if rasa gatal yes, gitu ya. Dan penyakitnya itu adalah atopik. Nah, kita hitung ya. Coba kita hitung. Oke, saya hitung manual di sini. Oke, saya hitung ya. Nah, tadi kan rule 3 itu kan isinya if rasa gatal yes, dan penyakitnya itu sama dengan atopik ya. Nah, kita ingin menghitung berapa sih ini nilai peluangnya ya. Nah, jadi kita ketahui bahwa tadi rasa gatal itu oke, kita lihat ya, bobotnya kan beda-beda ya, meskipun gejalanya sama, tapi kalau seperti ini, rasa gatal di penyakit eksim dia cuma dikasih bobotnya 0,2. Kemudian kalau rasa gatal di penyakit atopik ini dikasih bobotnya 0,4 ya, artinya rasa gatal pada penyakit atopik itu lumayan berpengaruh gitu kan ya. Terus kemudian kalau ini rasa gatal pada penyakit eksim itu dikasih bobot 0,2, artinya dia tidak terlalu berpengaruh seperti itu ya. Jadi meskipun gejala sama, tapi kalau di penyakitnya berbeda, berarti bobotnya itu berbeda ya. Oke, jadi kita lihat di sini tadi ya rule kita. Ini ya tadi, misalnya pada gejala rasa gatal ya di sini. Nah, pada penyakit eksim dia itu dikasih bobotnya itu 0,2. Nah, pada penyakit atopik rasa gatal itu bobotnya 0,4 ya. Jadi meskipun gejalanya sama, tapi kalau penyakitnya berbeda, tentunya bobotnya berbeda ya. Misalnya
kalau pada penyakit eksim mungkin rasa gatal itu tidak terlalu signifikan ya mempengaruhi, sehingga diberikan bobotnya itu 0,2 seperti itu ya. Misalnya kalau di atopik rasa gatal itu mungkin lumayan berpengaruh gitu. Jadi diberikan bobotnya itu 0,4 ya sama akal. Seperti itu ya. Oke, saya coba ya, tadi kita sudah menghitung ya tadi untuk rule 1. Nah, sekarang kita coba menghitung manual untuk rule 3 ya. Rule 3 tadi, if rasa gatal yes, then penyakitnya atopik. Nah, kita akan menghitung untuk jenis penyakit atopik ini ya, rule-nya. Nah, tadi kita punya rule 3 ya di sini, if rasa gatal yes, then penyakitnya itu adalah atopik ya. Rasa gatal. Oke, kita lihat di atopik ini, rasa gatal itu nilainya adalah rasa gatal itu adalah nilainya berapa nih? Jadi ya, rasa gatal itu pada atopik nilainya adalah ini ya 0,4 ya, 0,4 ya di sini 0,4 ya. Oke. 0,4. Nah, tapi di sini kenapa ada nulis 0,6? Kayaknya dia ini salah tulis ya. Kayaknya salah tulis gitu. Oke, jadi kita nggak terlalu berpedoman sama ini ya. Ini kayaknya dia salah tulis. Dia salah tulis ini. Harusnya 0,4 ya. Ini pembuatnya nih. Nah, rasa gatal ini ya. Rasa gatal ini 0,4. Oke, saya tulis aja manual ya. Kayaknya dia salah tulis tuh. Jadi, rule 3 tadi ya, if rasa gatal yes, dan penyakitnya itu adalah atopik. Nah, jadi rasa gatal pada penyakit atopik itu diberikan bobot 0,4 ya. Nah, sekarang kita ingin mencari berapa sih peluang ya, peluang hipotesis ya. Nah, ini. Kita ingin mencari berapa sih nilai ya hipotesis itu ya. Ini satu ini. Nah, karena dia sendiri ya, bobotnya cuma dia sendiri 0,4 ya di sini. Sehingga di sini nilainya adalah 0,4 dibagi dengan semestanya ya, semestanya ya dia sendiri ya 0,4. Kalau yang tadi kan semestanya 1,2 tadi ya, karena ditambah 0,2, tambah 0,6, tambah 0,4. Nah, kalau di sini kan karena dia sendirian ya, berarti semestanya 0,4 itu sendiri ya. Jadi bobot ini dibagi dengan semestanya ya, jadi nilainya adalah peluangnya adalah 1 ya. Peluangnya adalah 1. Kemudian kita cari lagi ya, berapa sih peluang evidence jika diketahui bahwa hipotesis itu benar. Kita kali dengan peluang hipotesis itu ya. Nah, ini. Kita cari ya, berapa sih ini ya perkalian peluang suatu evidence jika hipotesisnya benar dikali dengan peluang hipotesis itu. Nah, tadi kita punya di sini adalah ya, berarti di sini nilainya adalah 0,4 ya, tadi kan bobotnya 0,4 ya, peluang evidence-nya tadi kan 0,4 ya tadi ya, 0,4 dikali dengan
peluang hipotesis itu. Nah, ini ya peluang hipotesis yang sudah kita cari tadi ini. 0,1 ya, 1. Nah, sehingga hasilnya adalah 0,4. Kemudian selanjutnya adalah kita mau mencari berapa sih peluang suatu hipotesis jika diketahui suatu evidence. Kalian agak bingung ya. Nah, kita cari ya, berapa sih peluang hipotesis ini? Berapa sih peluang hipotesis penyakit atopik jika diketahui evidence-nya itu adalah rasa gatal? Ya. Tadi bobot rasa gatal itu adalah 0,4 ya, 0,4. Kemudian hasil perkalian yang tadi sudah kita hasil perkalian tadi berapa tadi yang ini ya. Ini hasil perkaliannya adalah 0,4 ya, hasil perkalian dari peluang suatu evidence jika hipotesisnya benar, kemudian dikali dengan peluang hipotesis itu tadi ya, yang dalam bobotnya 0,4 dikali dengan ini peluang tadi yang 1, hasilnya 0,4. Nah, sekarang kita ingin mencari berapa sih peluang suatu hipotesis jika evidence-nya itu diketahui. Jadi, berapa sih peluang hipotesis atopik jika evidence-nya itu adalah rasa gatal. Nah, ini ya caranya. Berarti ini adalah bobot rasa gatal tadi 0,4 dikali dengan perkalian yang tadi ya, hasilnya adalah 0,4. Dikali dengan tadi saya salah ya. Dikali dengan peluang hipotesis tadi. Peluang hipotesis tadi berapa? 1 ya tadi ya yang kita cari pertama kali di sini. Nih, peluang hipotesisnya berapa sih? 1 ya di sini. Nah, ini ya. Jadi, caranya adalah kita ingin mencari berapa sih peluang hipotesis, berapa sih peluang penyakit atopik jika rasa gatal itu kita ketahui. Jadi maksud seperti ini, ini bobotnya rasa gatal kita kalikan dengan peluang hipotesis atopik tadi 1 ya nilainya. Kemudian kita bagikan dengan hasil perkalian dari peluang suatu evidence jika diketahui hipotesisnya benar dikali dengan peluang hipotesisnya ya. Tadi hasilnya adalah perkaliannya adalah 0,4 ya. 0,4. Kemudian kita kalikan hasilnya adalah 1 ya, hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1 ya. Kemudian kita cari biasnya. Berarti biasnya adalah sama dengan bobotnya tadi ya 0,4. Bobotnya tadi 0,4 kita kalikan dengan hasil ini ya, peluang hipotesis jika evidence-nya diketahui. Jadi di sini kita kalikan dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 0,4. Nah, sehingga peluang untuk peluang 3 tadi adalah 0,4 atau 40% ya. 40%. Sehingga kita percayai bahwa 40% anak ini adalah sakitnya adalah atopik. Itu. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi ya, dengan yang tadi ini. Dengan yang ini nih, dengan yang ini hasilnya adalah 0,51. Nah, artinya di sini lebih tinggi yang penyakitnya eksim dermatitis. Ya, jadi yang tadi penyakit atopik itu nilai kepercayaannya itu hanya 40%. Kalau yang eksim dermatitis itu adalah 51%. Sehingga kita percaya bahwa berdasarkan gejala tadi, anak itu adalah 51% sakitnya adalah eksim dermatitis. Seperti itu ya, kita menggunakan teorema Bayes. Mungkin kalian agak bingung ya alurnya seperti apa, tapi nggak apa-apa.
Oke, kita lihat lagi contoh yang lainnya. Saya mau lihatin lagi contohnya ya yang gampang. Oke, sama aja ya posisinya ya. Oke, ini sama aja sih sebenarnya ya, tapi dia ini tidak menampilkan bobot-bobotnya ya. Nah, misalnya nih contoh juga ya sama ya, misalnya ini kita punya contoh kasus penyakit busuk tongkol ya, misalnya ini kayak penyakit jagung ya, penyakit jagung. Kemudian gejalanya seperti ini ya, gejalanya ini nggak terlalu detail ya, masih keterangannya. Misalnya ini ya, dia ada suatu gejala. Gejalanya itu yang diberikan oleh usernya itu adalah G2 ya, G2 ini. Kemudian G3, G5, di mana masing-masing bobotnya kalau G2 itu 0,5, G3 itu 0,75, G5 itu 0,9 ya. Jadi kemudian kita cari semestanya ya, tadi ya yang kita tambahin bobot-bobotnya tadi ya, berarti ini untuk rule yang ini ya, mungkin rule-nya ini adalah if G2, NG3, NG5, maka artinya itu adalah penyakit busuk tongkol seperti itu ya. Jadi awalnya kita cari dulu semestanya nih, 0,5 tambah 0,75 tambah 0,9, dapatlah 2,15. Setelah dapatkan semestanya ya, kemudian kita hitung berapa sih nilai hipotesisnya ya, berapa sih nilai hipotesisnya untuk H2 ini ya. H2 berarti berdasarkan gejala dari G2 nih. Nah, sehingga caranya adalah tadi ya, bobotnya G2 ya, ini 0,5. Kita bagi dengan semestanya. Nah, jadi sekarang peluang H2 itu adalah 0,23. Kemudian kita hitung lagi, berapa sih peluang hipotesis 3 berdasarkan gejala G3 ini. Nah, jadi ini bobotnya G3 0,75. Kita bagi dengan semesta bobot tadi. Ini jawabannya ya. Kemudian kita hitung lagi nih peluang H5 atau peluang hipotesis ya dari G5 ini. 0,9 kita bagi dengan semestanya. Ini ya 0,41. Nah, setelah kita mendapatkan peluang hipotesis H tanpa memandang evidence apapun, ya ini artinya peluang hipotesis tanpa memandang evidence apapun. Maka langkah selanjutnya adalah kita hitung ini lagi. Nah, ini ya perkalian peluang hipotesis ya, kita kalikan dengan peluang evidence ya jika hipotesisnya benar. Makanya ini kita kalikan ya, peluang H2 dikalikan dengan peluang evidence jika H2-nya benar. Misalnya di sini bobot 0,5 tadi ya, bobot 0,5 tadi. Kita kalikan dengan peluang H2 gitu ya, nih. Seperti itu ya. Kemudian ditambah dengan ini ya. Bobotnya G3 kita kalikan dengan peluang H3 seperti itu. Ditambah bobotnya G5 kita kalikan dengan peluang H5. Nah, ini maksudnya ini ya, peluang hipotesis tanpa memandang evidence apapun. Nah, yang ini. Setelah itu setelah kita tambahkan ya, ini sudah kita tambahkan hasilnya ini. Nah, setelah mendapatkan nilai, maka selanjutnya adalah mencari nilai peluang suatu hipotesis
H1 benar jika diberikan evidence A. Ini maksudnya ini ya. Peluang suatu hipotesis benar jika diberikan evidence A. Nah, ini kita cari dulu nih caranya. Nih, kita cari nih, berapa sih peluang hipotesis benar jika evidence-nya itu adalah G2 tadi. G2 ya ini. Nah, ini ya, jadi bobotnya G2 0,5 kita kalikan dengan bobot peluang H2 tadi ini. Ini ya, bobot peluang G2 kita kalikan dengan bobot peluang H2 dibagi dengan hasil penjumlahan ini ya. Kemudian dapatlah hasilnya. Ini juga ya sama, kita ingin mencari berapa sih peluang hipotesis 2 jika diketahui evidence-nya itu adalah ini tadi. Ini sama ya 0,3, ini adalah bobot G3, kita kalikan dengan peluang H3 dibagikan dengan ini hasil penjumlahan tadi. Hasilnya ini, sama juga ini ya, bobot G5. Bobot G5 kita kalikan dengan peluang H5 dibagi dengan hasil penjumlahan tadi. Ini hasilnya. Setelah mendapatkan seluruh nilai peluang hipotesis jika diberikan evidence, maka selanjutnya kita cari lagi nilai keseluruhan nilai biasnya. Jadi ini ya. Nah, ini nilai biasnya. Nanti ini adalah bobot G2 tadi. Kita kalikan dengan peluang hipotesis 2 jika diketahui evidence-nya benar ini ya. Kemudian bobot G3 kita kalikan dengan ini. Kemudian bobot G5 kita kalikan dengan yang ini. Kita jumlahkan ya. Nah, dapatlah 78%. Nah, sehingga kita yakini bahwa untuk gejala yang tadi ya diberikan tadi bahwa dia itu adalah penyakit tongkol busuk, penyakit busuk tongkol ya, dengan nilai kepercayaannya itu adalah 78% seperti itu. Sepertinya kayaknya gampang, ini sepertinya gampang gitu ya, cuman perlu dilatih lagi. Gitu. Nah, untuk PR-nya ya kalian tolong implementasikan metode Bayes ini untuk data kalian. Kalau kemarin kan sudah menggunakan certainty factor ya. Nah, sekarang tolong implementasikan metode teorema Bayes ini ya untuk ini ya, untuk data kalian kemarin. Gitu. Nah, saya akan ulangi kembali mungkin ya, agak bingung tadi. Jadi akan saya ulangi kembali untuk contoh yang tadi ya. Untuk contoh yang tadi mungkin agak membingungkan ya. Oke ya, saya ulangi kembali ya untuk contoh yang tadi. Misalnya kita punya rule seperti ini. Kita punya rule seperti ini, ada rule 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian ini adalah tabel gejala dan penyakitnya, kemudian bobotnya ya. Ini meskipun seperti ini antara penyakit eksim sama atopik, meskipun gejalanya sama-sama rasa gatal, tapi kan bobotnya berbeda ya. Seperti pada eksim, rasa gatal hanya diberikan nilai 0,2. Kemudian untuk atopik diberikan nilai 0,4. Seperti itu. Nah, ini kalian kan sudah punya ya data ini kemarin. Kemudian kita punya role ya, hasil representasi pengetahuan, kita punya role yang ini. Setelah itu akan kita uji cobakan. Misalnya ada satu user
dia memberikan gejala yang dia derita gitu. Apa sih yang dia rasakan? Nah, ternyata yang dia rasakan itu adalah rasa gatal, kulit kering, kemudian tampak lepuh-lepuhan kecil. Nah, kemudian kita implementasikan forward chaining tadi ya, forward chaining. Nah, berdasarkan dari forward chaining tadi ya, berdasarkan gejala-gejala yang diberikan, ternyata dari gejala-gejala tadi ya, dia itu masuk ke rule 1 ya, karena pada rule 1 ini ada gejala rasa gatal ya pada rule 1 ini. Kemudian ada gejala kulit kering, ada gejala tampak lepuh-lepuhan kecil ya. Nah, sehingga dari gejala-gejala tadi dia itu ada yang masuk ke rule 1, sehingga kita pilihlah rule 1 ya. Kemudian kita lihat lagi, oh ternyata ada juga nih gejala yang dia berikan tadi ya, ada rasa gatal. Rasa gatal itu ternyata juga masuk ke rule 3 nih, rule 3 ya. Nah, sehingga rule yang kita pakai sekarang adalah seperti ini. Rule 1 ya, rule 1 di sini berdasarkan gejalanya ada rasa gatal, kemudian kulit kering, ini berdasarkan yang diinputkan oleh user ya, yang masuk ke rule 1, kemudian tampak lepuhan kecil. Kemudian yang masuk ke rule 3 ya, berdasarkan gejala yang diberikan oleh user, ternyata rasa gatal itu ada di rule 3 ya. Nah, makanya di sini dia masuk juga ke rule 3 di sini. Jadi ada rasa gatal juga nih. If rasa gatal yes, then penyakitnya itu adalah atopik. Nah, jadi ada dua kemungkinan gitu kan. Dia itu adalah sakit eksim dermatitis berdasarkan rule 1 atau penyakitnya atopik berdasarkan rule 3. Nah, jadi untuk kita ketahui, nggak mungkin kan ya kalau pasien itu diberikan, kalau kamu ini sakitnya kalau nggak eksim atopik, bingung kan dia ya, sebenarnya sakit apa sih? Kok ada dua pilihan. Nah, jadi untuk kita mengetahui dia itu lebih cenderung ke arah mana gitu kan ya. Jadi kita perlu tahu berapa sih peluang tertingginya itu di mana gitu. Nah, makanya kita akan terapkan teorema Bayes ya untuk mengetahui peluang penyakitnya itu lebih besar ke mana gitu. Oke, sehingga kita terapkan kepada dua-dua rule ini gitu kan ya, teorema Bayes. Nah, yang pertama kita akan cobakan untuk rule 1 ya, rule 1. Untuk rule 1 ya, untuk rule 1. Sorry, nah rule 1 ini tadi kan ada penyakitnya, ada rasa gatal, kulit kering, rasa gatal, kulit kering, sama tampak lepuhan. Oke, saya akan bikin ini ya, manual ya. Nah, misalnya di sini ya, itu adalah ini apa sih? Ini ada rule 1 tadi ya, yang masuk rule 1 ya, rasa gatal, yes, kulit kering, yes, ada lepuhan, yes, dan penyakitnya itu adalah dermatitis. Oke. Nah, kita punya role ini ya, ada if rasa gatal and kulit kering and ada lepuhan, dan penyakitnya itu adalah dermatitis ya. Nah, jadi kita punya 3 gejala. Nah, kita akan menghitung ya. Jadi di sini misalnya rasa gatal, berarti rasa gatal tadi itu adalah 0,2 ya, berarti simpelnya adalah peluang evidence satu ya, seperti ini ya. Kemudian kulit kering tadi umumnya adalah apa ya, bukan tadi kulit kering itu adalah 0,6 ya, 0,6.
tepung ya, ada tepuhan, berarti sini 0,4 tadi peluang evidence 3 ya. Nah, seperti ini kita punya bobotnya tadi ya, ini ada bobotnya. Kemudian kita hitung ya semestanya, kita hitung semestanya. Oke, kita hitung semestanya ya, kita hitung semestanya berarti penjumlahannya sampai ini adalah berarti di sini 0,2 ditambah sum. Oke, ini sama 0,4 tambah 0,6 tambah 0,4 ya, hasilnya ini adalah 1,2 ya, 1,2. Nah, kita sudah dapat semesta dari bobot ini. Nah, kita sudah dapat semesta dari bobot ini. Selanjutnya kita akan mencari berapa sih peluang hipotesis 1, berapa sih peluang berapakah peluang ini ya H1, berapakah peluang H2, berapakah peluang H3 ya. Nah, berarti di sini peluang H1 ya. Peluang H1 berarti ini adalah bobotnya. Peluang H1 tadi ya. Sorry. Gimana? Nah, ini ya peluang H1 berarti H1 kita bagi dengan penjumlahan tadi ya. Nah, tadi kan H1 tadi berapa sih bobotnya? Rasa data tadi berapa sih bobotnya? 0,2 ya. 0,2. Nah, 0,2 kita bagi dengan semestanya tadi. Semestanya kan 1,2 ya. Kemudian ini berapa sih tadi? 0,6 ya. Kita bagi dengan 1,2. Kemudian hipotesis 3 tadi ya, bobotnya 0,2 tadi. 0,4 kita bagi dengan semestanya. Dengan berapa nih? Oke, coba tolong dibantu saya nih, berapa? 0,2 bagi 1,2. Oke, silakan. 0,2 bagi 1,2, 0,16 ya? Iya, Bu. Oke. 0,16, 1,7 ya. Kemudian 0,6 bagi 1,2 berapa? Di sini 0,6 bagi 1,2 0,5 ya. Oke, ini berapa? 0,4 4 bagi 1,2 di sini 0,33 ya. Nah, jadi kita sudah tahu nih, ini adalah peluang hipotesis 1, peluang ini ya, peluang H1, peluang H2, peluang H3. Nah, sudah dapat. Selanjutnya nah ya, kita sudah dapat ya peluang hipotesis tanpa memandang evidence apapun. Kita sudah dapat tadi ya H1, H2, H3 ya, kita sudah dapatkan ya. Selanjutnya kita akan lakukan perkalian peluang hipotesis ini. Oke. Selanjutnya akan kita lakukan perkalian ya. Di sini akan kita lakukan perkalian di sini. Peluang satu evidence jika dikali H1 itu benar dikali dengan peluang H1. Nah, di sini. Kemudian kita tambahkan. Ini kan ada 3 ya, ada tiga gejala. Kemudian peluang evidence yang diketahui H2 benar dikali dengan peluang H2 ditambah ini ya, peluang evidence jika diketahui H3 benar dikali dengan peluang
3 sama dengan berapa ya? Oke, sama dengan berapa? Oke, jadi kita punya tadi ya bobot yang awalnya berapa sih tadi? Bobotnya ini 0,4. Oke ya. Jadi di sini 0,2 kita kali dengan berapa sih tadi peluang hipotesis 1 tadi? 0,16 Bu. 0,7 ya. Oke, ditambah dengan peluang rasa kering tadi, jadi ini 0,6 ya, 0,6 kita kali dengan 0,5 ya tadi. Oke, ditambah dengan pokoknya tadi 0,4 dikali dengan perkembangan tiga tadi adalah 0,33. Nah, silakan dijumlahkan ya. Silakan dijumlahkan. Ini ya, saya share lagi. Ini ya, nih, kita sudah menghitung ini. Nah, kita sudah menghitung yang ini nih. Nah, ini ya. Tadi kan kita sudah dapat ini ya, peluang hipotesisnya tadi ya, peluang hipotesisnya H1, H2, H3 ini. Kemudian kita kalikan bobotnya itu dengan peluang hipotesisnya ya. Ya 0,2 kali 0,67. Kemudian 0,6 kita kali dengan 0,5. Kemudian 0,4 ya kita kali dengan peluang hipotesis 3-nya nih. Hasilnya ini ya. Hasilnya itu 0,467 ya nih. Berarti hasilnya itu adalah 0,467 hasilnya. Pekerjaan kita belum selesai. Selanjutnya kita akan menghitung ya. Berapa sih peluang hipotesis 1 jika diketahui evidence-nya. Ini ya ini. Kita ingin menghitung berapa sih peluang hipotesis 1 jika diketahui evidence-nya. Nah, ini. Berapa sih peluang hipotesis 1 jika diketahui evidence-nya? Jadi caranya adalah ini ya, bobotnya dikali dengan peluang hipotesisnya, kemudian dibagi dengan penjumlahan tadi. Ini ya. Nah, saya ingin menghitung berapa sih peluang hipotesis 1 jika diketahui evidence-nya. Jadi caranya adalah ini ya, kita punya bobotnya nih 0,2 kita kali dengan berapa peluang hipotesis 1 tadi 0,167 ya. Kita bagi dengan total yang tadi bagi dengan 0,467. Tolong dibantu hitungnya. Kemudian kita hitung lagi nih peluang hipotesis 2 jika diketahui evidence-nya. Tadi ini bobotnya tadi ya 0,6 kita kali dengan 0,5 ya, peluang hipotesis 2 itu 0,5 dibagi dengan penjumlahan tadi nih. 0,467 sama dengan berapa? Ya. Tolong dibantu berapa? Oke, berapa nih? 0,7 berapa? 0,7 ya? Iya, Bu. Yang bawahnya 0,64 ya? 0,64 ya? Oke, ini kita sudah tahu ya peluang hipotesis kalau jika diketahui evidence-nya. Oke, di sini berapa sih peluang hipotesis yaitu karena hipotesis jika diketahui evidence-nya itu adalah rasa gatal. Nah,
Ini itu maknanya ya. Yang ini berapa sih peluang dia itu kena dermatitis jika diketahui evidence-nya itu adalah kulit kering. Nah, itu ya cara bacanya. Kemudian kita akan mencari lagi berapa sih peluang dia itu sakit dermatitis jika diketahui evidence-nya itu adalah kulit tepung tadi ya. Bentuknya tadi berapa sih? Pokoknya 0,9 ya. 0,9 dikali bobotnya dia dikali peluang H3 dibagi dengan 0,467. Ini berapa? Ini berapa ya? Untuk hitung. Kok 0,9 sorry 0,4 ya? 0,4 dikali dengan 0,4 dikali dengan berapa sih peluangnya H3 tadinya dibagi dengan total tadi 0,47 hasilnya adalah 0,29. Maksudnya ada sih 0,4 dikali 0,33 dibagi dengan 0,467 hasilnya adalah 0,29. Nah itu kerjaan kita belum selesai ya, pekerjaan kita belum selesai. Apalagi ini yang perlu kita hitung ya. Nah, kalau kita hitung ini adalah ini ya. Kita sudah tahu nih ya peluang dia itu terkena dermatitis jika diketahui evidence-nya, masing-masing evidence-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan jumlahkan. Nah, kita akan jumlahkan nilai bias-nya ya dengan nilai bias-nya ya. Nah, kita jumlahkan nilai bias-nya. Nah, ini akan kita jumlahkan nilai biasnya. Bagaimana cara menjumlahkan nilai biasnya? Caranya itu adalah bobotnya tadi ya, bobotnya berarti ini peluang suatu evidence ya. Jika ini dikali dengan peluang suatu hipotesis jika diketahui evidence-nya seperti itu. Nah, jadi bobot yang pertama itu adalah ini ya 0,2 kita kalikan dengan ini ya peluang suatu hipotesis jika diketahui evidence-nya. Jadi berapa? Yang pertama itu adalah 0,67 ya. Jadi ini 2 dikali 0,67 ditambah dengan bobot berikutnya itu adalah 0,6 dikali dengan hasilnya tadi ya 0,64 kemudian ditambah lagi bobot yang ini ya bobot yang ukuran tadi itu 0,4 dikali dengan 0,29. Nah itu ini ya nih bobotnya tadi ya bobot yang rasa gatal kita kalikan dengan ini hipotesis peluang hipotesis dia itu terkena eksim jika diketahui evidensi itu adalah rasa gatal. Nah ini bobot rasa gatal 0,2 ya kita kalikan dengan peluang ini tadi kemudian ditambah bobotnya kulit kering kita kalikan dengan peluang yang ini kemudian ditambah bobotnya peluang tadi ya 0,4 dikali dengan peluang hipotesis jika diketahui evidensinya itu adalah tampak letupan ini. Kemudian kita jumlahkan, nah hasilnya ini artinya ada sekitar 50% kepercayaan kita bahwa dia itu adalah kena eksim dermatitis. Seperti itu ya maknanya. Jadi kalian tolong ini diulangi kembali mungkin merasa bingung ya, tapi sebenarnya ini gampang sekali ya, prosesnya ya, tolong diikutin aja banyak latihan. Jadi tolong diimplementasikan pada data kalian yang kemarin ya. Jadi
kalian implementasikan teorema Bayes ini untuk data yang sudah kalian gunakan kemarin waktu UTS diimplementasikan. Nanti minggu depan tolong nanti akan saya tunjuk ya, ada kelompok yang akan saya tunjuk untuk menjelaskan bagaimana sih implementasi teorema Bayes ini pada datanya. Itu ini nanti materi ini akan saya share ke e-learning ya, tolong dipelajari kembali ya. Sebenarnya sih gampang ya, diulang-ulangi aja. Kalau yang ini typo ya, ini dia bukan 0,467 nih ya, 1,67 ya, karena ini kan bobot dikali dengan peluang H1-nya. Nah, ini juga nih. Berarti kan peluang H1-nya ini 0,167. Ini aja typo ya. Typo nih. Oke, silakan ya kalau ada yang bertanya, silakan apapun silakan ditanya ya. Atau bagian mana yang akan diulang silakan ya. Silakan ditanyakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan kita mau mengimplementasikan dari semua gejala dan penyakit yang telah dihitung secara itu ke sistem itu, Bu, logika dari Naive Bayes-nya dimasukkan ke sistem atau kita hitung manual terlebih dahulu, baru nanti dimasukkan data-datanya ke sistem? Oh, oke. Misalnya kita mau ini ya, implementasikan teorema Bayes ini ya, teorema Bayes. Nah, jadi di sini kita sudah kita implementasikan langsung algoritmanya gitu kan. Kalau yang ini sih sebenarnya cuman tidak perlu training, dia tidak perlu training ya, tidak seperti kita data mining kemarin. Jadi ini tidak perlu di training. Jadi karena kan kita sudah punya algoritmanya ya, cukup kita masukkan ini kita tentukan bobot-bobotnya ya dari pakar ya, kita tentukan bobot-bobot dari pakar, kemudian kita tentukan rule-nya, kemudian kita terima masukan dari user. Tadi kan ada masukan dari user ya, gejala-gejala apa yang dari user tadi, gejala-gejala apa, kemudian masukan itu kita simpan, kemudian dengan menggunakan forward chaining ya, kita cocokkan ya ini berdasarkan gejala tadi, dia itu masuk ke rule mana aja gitu kan. Nah, seperti ini, ada 3 gejala yang diinputkan oleh user, ternyata dari 3 gejala ini masuk ke rule-nya itu ada rule 1 sama rule 3 ya. Seperti rule 3 ini kan gejalanya itu ada rasa gatal. Nah, di rule 3 ini ada rasa gatal, sehingga rule 3 ini kita ambil. Kemudian gejalanya ada rasa gatal, kulit kering, tampak lepuhan, ternyata ada di rule 1, sehingga rule 1-nya kita ambil. Nah, kita ambil gejala yang ada. Isinya rasa gatal, kulit kering, tampak lepuhan, kemudian dan penyakitnya apa. Sama juga ya seperti rule 3, ternyata rasa gatal itu ada di rule 3 juga. Nah, sehingga kita ambil rule 3-nya. If rasa gatal sama dengan yes, dan penyakitnya atopik. Nah, rule ini sudah kita punya ya, sudah kita dari gejala yang sudah diinputkan oleh user tadi, kemudian kita gunakan forward chaining, kita dapatkan rule apa yang akan digunakan. Nah, sudah dapatkan rule apa yang kita gunakan, selanjutnya kita implementasikan teorema Bayes. Nah, kita implementasikan langsung aja, berarti algoritma Bayes itu kita implementasikan dalam codingannya itu ya. Sehingga dia baca dulu, misalnya peluang suatu penyakit tadi berapa sih bobotnya ya, misalnya kayak tadi rasa gatal 0,2, berarti simpan dulu nilai 0,2. Apalagi nih penyakitnya tadi yang diinputkan oleh user tadi, kulit kering. Nah, kita ambil bobotnya 0,6. Kemudian tampak lepuhan 0,4. Nah, jadi kita terapkan di rule 1. Selanjutnya langsung kita terapkan lagi nih, hitung berapa sih peluang suatu hipotesis tanpa kita pandang evidence-nya ya. Berarti caranya ini ya, suatu bobot kita bagi dengan semesta bobot tadi, sehingga dapatlah ini peluangnya, ini juga ya. Nah, setelah itu kita terapkan ini. Kemudian kita terapkan ini lagi, kita mau cari berapa sih
peluang suatu hipotesis jika evidence-nya diketahui. Ini, kemudian kita hitung lagi yang bias-nya, sehingga kita dapatkan persennya. Nah, kita simpan dulu nih persennya, karena belum selesai. Kemudian kita hitung lagi untuk rule yang lainnya. Misalnya seperti rule 3 ya, rule 3 kita hitung lagi, kemudian setelah itu kita bandingkan yang mana yang paling maksimal. Nah, itulah ini keluarannya. Berarti nilai maksimalnya seperti ini adalah yang rule 1. Ternyata 51% pada rule 1, yaitu penyakitnya adalah eksim dermatitis. Seperti itu, Reza. Jadi nggak perlu data training ya, jadi langsung kita implementasikan aja algoritmanya ya, karena kan kita sudah punya aturan-aturan tadi ya, rule kita sudah punya, kemudian bobot-bobot sudah punya, tinggal kita masukkan algoritma teorema biasnya seperti itu. Halo Reza? Bu. Halo, ya gimana? Halo Reza? Halo Reza, bagaimana? Halo? Halo Bu, halo, Ya, halo. ya, oke. Bagaimana? Oh ya Bu, makasih Bu. Ya, jadi tinggal diimplementasikan aja algoritmanya ya. Jadi nggak perlu data training, yang kita perlukan adalah data masukan dari user tadi ya, sama bobot-bobot yang sudah kita simpan dalam basis data tadi gitu. Jadi yang masukan dari user tadi yang kita gunakan sebagai forward chaining-nya gitu. Kalau beda dengan menggunakan certainty factor yang kemarin ya, kalau yang menggunakan certainty factor tadi, yang certainty factor yang kemarin kita pelajari, bobot dari user itu kita guna untuk kita untuk menghitung ya. Nah, tapi kalau untuk teorema bias, yang kita perlukan dari user itu hanya gejala saja. Nah, gejala tadi kita perlukan untuk supaya tahu India ini masuk ke rule mana aja, seperti itu ya. Jadi menurut saya sih lebih simpel menggunakan teorema bias ya daripada certainty factor kemarin ya gitu. Karena kalau pada certainty factor kan kita perlu mengalihkan ya bobot yang dari user sama bobot yang dari pakar. Nah, tapi kalau di teorema bias kita hanya memerlukan bobot dari pakar, kemudian gejala-gejala yang diinputkan oleh user. Nah, gejala-gejala tadi gunanya adalah untuk forward chaining supaya kita tahu dia ini rule-nya masuk mana aja gitu. Nah, setelah kita tahu rule-nya, baru kita terapkan teorema biasnya. Kita menghitung peluang-peluang ya berdasarkan gejala yang diinputkan oleh user seperti itu. Oke, silakan ya kalau ada pertanyaan yang lain. Boleh ya, silakan kalau ada pertanyaan lain ya mengenai teorema bias ini. Mungkin kalian bisa latihan soal ya di rumah ya, latihan bagaimana sih implementasi teorema bias ini. Jadi sekalian kalian latihan dengan data yang kalian punya kemarin ya. Di minggu depan akan saya tunjuk ya salah satu kelompok untuk mempresentasikan bagaimana sih penerapan teorema biasnya. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita cukupkan kuliah kita ya. Ini nanti materi saya taruh e-learning, rekaman juga ya, rekaman kuliah ini saya taruh di e-learning. Tolong ini ya diulang-ulangin lagi belajarnya. Kemudian PR-nya tadi, PR-nya pekerjaannya individu ya. Tolong di-upload juga di e-learning ya penerapan teorema bias pada project-nya. Nanti saya taruh di e-learning. Pengumpulannya adalah maksimal sebelum kuliah ya, berarti sebelum jam 10 minggu depan itu adalah waktu maksimalnya ya. Ya silakan. Tugasnya Bu. Kenapa? Tadi tugasnya kan yang Bu bilang berarti ini dimasukin ke dalam tempat forward chaining juga atau dipisah Bu? Bisa ditaruh sama di tempat forward chaining. Berarti kan kita memang tetap kita gunakan forward chaining ya, nih penelusuran forward chaining ya. Kalau kemarin kan kita
setelah forward chaining kita menggunakan certainty factor ya. Kalau kemarin certainty factor, nah kalau sekarang kita menggunakan theorem bias, jadi kita tidak menggunakan certainty factor. Kita cobakan dengan menggunakan teorema bias. Nah, tetap ada proses forward chaining-nya, tetap ada bobot-bobot dari pakarnya. Cuman cara penghitungan, kalau kemarin kan kita mau menghitung persentase berapa sih persennya gitu kan? Itu menggunakan certainty factor ya. Nah, kalau ini kita menggunakan teorema bias seperti itu. Kalau kemarin kan kita menggunakan certainty factor untuk melihat di row mana sih nilai yang paling tinggi itu kan ya. Nah, sekarang kita ganti dengan menggunakan teorema bias ya. Kita ingin melihat di row mana sih ya, row graph seperti ini ya. Tadi kan kita mau menghitung row 1 sama row 3 ya tadi ya. Nah, ternyata hasilnya itu adalah di row 1 dia lebih tinggi seperti itu. Nah, jadi forward chaining-nya tetap, tapi yang certainty faktornya kita ganti dengan teorema bias ya seperti itu. Nanti kalian kirimkan jawabannya ya, jawaban ini aja langsung. Ini ya, tabel bobotnya. Tabel bobotnya misalnya ini daftar gejala, kemudian ini penyakitnya apa, kemudian bobot-bobotnya, setelah itu rule-nya apa aja yang kemarin, kemudian contoh kasus ya kayak kemarin kalian itu kerjakan. Contoh kasus misalnya ada gejala yang diinputkan oleh user itu apa aja, kemudian setelah dilakukan forward chaining ternyata rule-nya itu adalah masuk ke rule mana. Berdasarkan gejala itu, yaitu masuk ke rule mana, kemudian setelah itu penerapan teorema biasnya. Penerapan teorema biasnya ya, misalnya kalau dia masuk ke 3 rule, misalnya jatuh masuk ke rule 1, masuk ke rule 2 juga, masuk ke rule 3 juga, berarti kalian hitung satu-satu. Misalnya rule 1 berapa nilai biasnya, rule 2 berapa biasnya, rule 3 biasnya berapa, kemudian dicari yang paling maksimal sehingga hasil akhirnya misalnya ternyata hasil akhirnya adalah yang persentasenya lebih tinggi seperti itu. Gitu aja Fadli, gimana? Oke Bu, baik Bu, makasih Bu. Oke, gitu aja ya. Jadi dibuat simpel, jadi nggak perlu masukin latar belakang segala macam, langsung aja ya penerapannya ya, tabel gejala, penyakit, bobotnya, rule-nya, kemudian contoh kasusnya misalnya gejala apa yang diinputkan oleh user, kemudian rule yang beririsan dengan gejala tadi, kemudian perhitungan teorema biasnya seperti itu. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, kita tutup kuliah kita ya. Ini ya saya harap minggu depan itu orangnya utuh lah ya. Misalnya ada orang yang ikut bangkit 5 ya. Kalian kan ada sekitar 22 orang, dikurang 5 17 ya. Nah, jangan sampai seperti hari ini nih. Orangnya 8 tapi absennya penuh. Nah, itu ini ya gaib gitu ya. Jangan sampai seperti itu lagi minggu depan. Tolong ya. Karena saya hafal itu siapa aja orang yang rajin masuk, siapa yang jarang masuk ya, jadi ketahuan gitu ya. Tolong. Oke, jangan lupa PR-nya dibikin ya, diupload ke e-learning dalam bentuk PDF ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya saya cukupkan ya. Terima kasih sudah bergabung ya di kuliah kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Jadi mungkin kalian bisa terapkan untuk skripsinya nanti ya. Udah ada gambaran untuk skripsinya mau ngapain ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.